Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Irtika, Kak Opi dan Lia Aprilia akan mempresentasikan makalah yang berjudul Al-Muhsanat Al-Lafziyah. Lia bisa share screen nggak? Itu dalam ilmu badi Al-Muhsinat Al-Lafziyah yang yaitu At-Tibak, Al-Muqabalah, Al-Musyakalah, dan Al-Mugoyaroh. Yang pertama akan disampaikan oleh Lia Aprilia. Silakan, Li. Baik, yang pertama Atibak. Atibak secara bahasa adalah kesesuaian, kesamaan, dan lawan kata. Atibak secara istilah adalah berkumpulnya dua kata dalam satu kalimat yang memiliki makna saling berkaitan tetapi berlawanan untuk menyampaikan kebenaran ataupun untuk majas walaupun palsu. Atibak tidak disyaratkan tersusun dari dua kata yang satu macam seperti dua isim atau dua fi'il. Jadi kesimpulannya atibak adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam suatu kalimat. Contoh atibak itu ada di Quran surah Fatir ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir, yang artinya dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dalam ayat tersebut terdapat dua lafal yang berlawanan, yaitu lafal a'ma yang artinya buta dengan basir melihat, sehingga dinamakan atibak. Atibak itu terbagi menjadi dua, yaitu tibak ijab dan tibak salab. Tibak ijab adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan tanpa ada penyangkalan atau menyebutkan sesuatu yang berlawanan. Masuk ke contoh tibak ijab ada di Quran surah Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir. Dalam ayat tersebut terdapat dua lafal yang berlawanan, yaitu lafal awal dan dengan al-akhir. Yang kedua lafal tersebut tidak berbeda positif dan negatifnya. Selanjutnya tibak salab adalah tibak yang kedua lafalnya berlawanan, berbeda positif dan negatifnya. Contohnya di Quran surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui, sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Di dalam ayat tersebut terdapat dua lafal yang berlawanan, yaitu lafal ya'lamun yang artinya mengetahui dengan lafal la ya'lamun yang artinya tidak mengetahui. Yang kedua lafal tersebut berbeda positif dan negatifnya, yang satu mengetahui, yang satu tidak mengetahui. Masuk ke bentuk-bentuk tibak. Bentuk tibak itu ada 4. Yang pertama isim dengan isim, kemudian fi'il dengan fi'il, huruf dengan huruf, dan dari dua bentuk yang berbeda yaitu isim dan fi'il. Contoh bentuk tibak isim dengan isim di Quran surah Kahfi ayat 18, wa tahsabuhum aiqadhu wa hum ruqud, yang artinya dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dalam ayat tersebut terdapat dua lafal yang berlawanan, yaitu lafal aiqadhun yang artinya bangun dengan ruqud tidur. Kedua lafal tersebut terdiri dari dua isim. Selanjutnya contoh bentuk tibak fi'il dengan fi'il. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya Allah berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat tersebut terdapat dua lafal yang berlawanan, yaitu lafal a'lamu yang artinya aku mengetahui dengan la ta'lamun yang artinya tidak kamu ketahui. Kedua lafal tersebut terdiri dari dua fi'il yang kedua lafal tersebut berbeda positif dan negatifnya.
Selanjutnya contoh bentuk tibak huruf dengan huruf. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Laha maka sabat wa 'alaiha maka sabat. Artinya baginya pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan atasnya siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Dalam ayat tersebut terdapat dua lafal yang berlawanan, yaitu lafal la baginya dengan ala atasnya. Kedua lafal tersebut terdiri dari dua huruf, yang kedua lafal tersebut tidak berbeda positif dan negatifnya. Yang terakhir, contoh tibak isim dengan fi'il ada di Quran surah Al-An'am ayat 122. Awamangka nama yita fa'ahyainahu, yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan. Dalam ayat tersebut terdapat dua lafal yang berlawanan, yaitu lafal mayyitan mati dengan ahya hidup. Kedua lafal tersebut terdiri dari isim dan fi'il, yang kedua lafal tersebut tidak berbeda positif dan negatifnya. Selanjutnya, muqabalah yang akan dijelaskan oleh Irtiqo. Selanjutnya, al-muqabalah. Al-muqabalah adalah mendatangkan dua makna atau lebih di bagian awal kalimat. Lalu didatangkan makna-makna yang berlawanan dengannya secara tertib pada bagian akhir kalimat. Secara etimologi, muqabalah berasal dari kata qabala yaqbulu, qabal atas wajan, fa'ala yaf'alu, fa'alun. Merupakan bentuk dari sulasi mujarrad yang berarti menerima atau mengambil. Adapun kata muqabalah merupakan bentuk masdar dari kata qabala yuqabilu dengan tambahan alif atas wajan fa'ala yufa'ilu, yang arti dasarnya adalah alqa, yang berarti menjumpai atau bermakna berhadapan. Sedangkan muqabalah secara isim masdar bermakna al-malaqatu, yang berarti sesuatu yang berhadapan, dan al-mu'arodoh, yang berarti perbandingan. Adapun secara terminologi, menurut Imam Badi, Yaqub, dan Misail Aisy dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fi Al-Lughah wa Al-Adab memberikan definisi bahwa muqabalah merupakan bagian dalam ilmu badi, yaitu mendatangkan dua makna yang bersesuaian, kemudian didatangkan kata yang berlawanan dengannya sesuai dengan urutan. Contoh dari muqabalah, wa yuhallu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khabith, dan yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Lanjut, muqabalah terbagi kepada 3 bentuk, yaitu ada nakidi, naziri, dan khilafi. Muqabalah nakidi adalah muqabalah yang bentuk kalimatnya merupakan suatu padanan kata. Maksudnya yaitu menghadapkan antara dua kata yang berbeda, akan tetapi merupakan satu kategori atau tergolong ke dalam suatu sifat yang sama, seperti dalam firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 255. Selanjutnya, pada ayat la ta'khudhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur, terjadi padanan kata antara sinatun, yang artinya ngantuk, dan naum, tidur. Kedua kata tersebut tidak berlawanan tetapi sepadan, karena ngantuk dan tidur keduanya termasuk ke dalam kategori tidur. Dengan demikian, muqabalah bentuk ini tidak membuat kata-kata yang berlawanan, akan tetapi hanya berupa padanan kata yang sejajar. Selanjutnya, muqabalah an-naziri adalah muqabalah yang bentuk kalimatnya merupakan lawan kata. Dengan kata lain, muqabalah jenis ini menghadapkan antara dua kata yang saling berlawanan. Lanjut, Li. Seperti pada firman Allah, Quran surah Al-Kahfi ayat 18, pada ayat watahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud, yang artinya dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Terjadi antonim antara aiqadhan yang artinya bangun dan ruqud yang artinya tidur. Hal ini dikarenakan bangun adalah lawan kata dari tidur. Yang terakhir ada muqabalah khilafi, yaitu muqabalah yang bentuk kata berbeda dengan bentuk awalnya. Maksudnya, kalimat kedua yang kedudukannya sebagai lawan bagi kalimat pertama bukan dalam bentuk kalimat pertama.
akan tetapi datang dalam bentuk lain yang jenisnya hampir sama dengan kalimat kedua. Ulama balaghah mengatakan bahwa muqabalah jenis ini merupakan muqabalah yang uslub keindahannya tertinggi dibandingkan dengan muqabalah jenis lainnya. Seperti dalam surah Al-Jin ayat 10. Imam Al-Jarqasi menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah menghadapkan antara kata syarun yang artinya keburukan dengan rosda yang artinya hidayah. Padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Lawan dari kata hidayah adalah kesesatan dan lawan dari kebaikan adalah keburukan. Akan tetapi dipasangkan kata keburukan dengan hidayah, karena di dalam kata hidayah terhimpun kata kebaikan yang menjadi lawan dari kejahatan. Dengan demikian, dipadankan kata syarun dengan kata rosdah. Hal ini disebabkan kata rusdun mengandung lawan kata yang masih sejenis dengan kata syarun. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Opi. Selanjutnya, al-musyakalah. Musyakalah secara bahasa berarti saling membentuk. Musyakalah merupakan bentuk masdar dari syakilun. Musyakalah secara istilah ditemukan beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Ahmad Al-Hashimi, musyakalah yakni menuturkan suatu ungkapan bersamaan dengan ungkapan lain yang kedudukannya sebagai pengimbang. Seperti firman Allah Ta'ala, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, akan tetapi engkau tidak mengetahui sesuatu yang ada pada dirimu. Maksud dari kata sesuatu yang ada pada dirimu di sini ialah sesuatu yang ada di sisimu. Lalu pendapat kedua tentang pengertian musyakalah secara istilah ada dari Al-Akhdari. Menurut Al-Akhdari, musyakalah adalah menerangkan suatu perkara dengan lafaz lain. Sebab jatuh bersamaan secara nyata atau kira-kiranya. Lalu pengertian yang ketiga, itu pengertian istilah dalam ilmu badi. Musyakalah dapat diartikan juga menerangkan suatu hal memakai lafaz lain sebab keduanya jatuh bersamaan, baik secara bersamaan atau perkiraan. Contohnya yang pertama dari surat Al-Maidah ayat 116, qala Allah Ta'ala, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Artinya, kamu mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui yang ada pada dirimu. Pada ayat ini terdapat ungkapan ta'lamu ma fi nafsi, kamu mengetahui ya apa yang ada pada diriku. Setelah ungkapan tersebut terdapat lafaz wala a'lamu ma fi nafsik yang artinya dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, lafaz ini itu sebagai ungkapan bandingan atas lafaz sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Maksud dari lafaz kedua tersebut ialah aku tidak mengetahui apa yang ada pada si apa yang ada di sisimu. Jadi sebenarnya seharusnya kalau secara kaidah menggunakannya lafadznya bukan wala a'lamu ma fi nafsik. Jadi seharusnya wala a'lamu ma fi indik. Nah, tapi karena lafaz sebelumnya itu menggunakan nafsi gitu, ta'lamu ma fi nafsi, maka lafaz setelahnya untuk mengimbangi, jadi menggunakan lafadznya sama-sama nafsun. Tapi yang pertama nafsi, yang kedua nafsik gitu. Jadi untuk pengimbang aja. Jadi kalau dibaca itu apa namanya, seimbang gitu. Lalu contoh yang kedua ada pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa makaru wa makarallah. Yang artinya, dan mereka itu, menipu daya dan sungguhnya Allah juga menipu daya. Yang artinya, yang jika diperhatikan pada lafadz wa makarallah yang artinya dan Allah menipu, maka tentu kita tidak akan terima dengan ungkapan tersebut karena Allah tidak mungkin menipu siapapun. Namun maksudnya di sini adalah ya'lamu makarahum. Jadi maksud dari wa makarallah dan Allah menipu itu seharusnya tidak gitu lafadznya, tapi ya'lamu makarahum. Jadi yaitu Allah Ta'ala mengetahui rencana tipu daya mereka gitu. Jadi penggunaan kata wa makarallah hanya untuk mengimbangi kata wa makaru gitu. Jadi karena lafadz sebelumnya itu bunyinya wa makaru, maka lafadz setelahnya itu diimbangi dengan kata wa makarallah. Tapi penafsirannya itu kata makarallah itu sesungguhnya ya'lamu makarahum. Allah mengetahui rencana tipu daya mereka gitu.
Selanjutnya al-mughayarah. Belum masuk ya, di apa namanya, di PPT-nya belum masuk. Oh, udah. Ya, selanjutnya mughayarah. Mughayarah itu pengertiannya menurut istilah dalam ilmu balaghah adalah madahus syai' ba'da dzammihi aw aksihi, artinya memuji sesuatu setelah mencelanya atau sebaliknya. Jadi lafadz, apa namanya, lafadz yang berbalik gitu dari lafadz sebelumnya. Sebelumnya kita memuji, tapi lafadz setelahnya kita tuh mencela atau sebaliknya. Misalnya sebelumnya kita mencela, tapi setelahnya kita memuji itu, 2 kata seperti 2 perkataan seperti itu disebut mughayarah. Atau, sebenarnya mughayarah itu dari kata itu ya, merubah atau perubahan gitu. Contohnya yaitu di Al-Qur'an saya nggak dapet, tapi saya dapet pada perkataan Al-Hariri dalam memuji ad-dinar. Katanya, "Akrim bihi asfar raqat sofratuhu." Saya merasa terhormat olehnya, dia orang yang menyenangkan. Nah, kata-kata ini itu beliau lontarkan setelah beliau mencelanya dengan perkataan, "Tabban lahu min khodi'in mumarik." Tabban itu kalau bahasa Indonesianya sebenarnya kayak capek deh gitu ya. Tapi kalau mau di bahasa apa namanya, bahasa lebih resminya kayak persetan lah dengan orang penipu seperti dia gitu. Jadi setelah, Al-Hariri ini mencela ad-dinar dengan bilang, "Tabban lahu min khodi'in mumarik." Lalu beliau bilang lagi, di syair setelahnya, "Akrim bihi asfar waqad sofratuhu." Saya merasa terhormat olehnya, dia orang yang menyenangkan gitu. Nah, 2 perkataan itu disebut mughoyarah, karena perubahan yang drastis. Awalnya mencela, setelahnya dia memuji, atau sebaliknya. Terima kasih. Itu dari kelompok kami, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi atau bertanya. Belum ada Bapak ya? Emang nggak masuk bapaknya, Pi, sendiri. Oh, gitu. Adakah yang ingin bertanya atau yang mau didiskusiin? Sepertinya tidak ada, Ti.
Baik. Eee, yang terakhir kesimpulan dari kita, ringkasnya, kalau atibak itu berkumpulnya dua kata dalam satu kalimat yang memiliki makna saling berkaitan, tetapi berlawanan untuk menyampaikan kebenaran ataupun untuk majas walaupun palsu. Kalau yang al-muqabalah mendatangkan dua makna atau lebih di bagian awal kalimat, lalu didatangkan makna-makna yang berlawanan dengannya secara tertib pada akhir kalimat. Kalau yang al-musyakalah itu menerangkan suatu hal memakai lafaz lain, sebab keduanya jatuh bersamaan, baik secara bersamaan atau perkiraan. Yang terakhir, al-mughayyarah itu memuji sesuatu setelah mencelanya atau sebaliknya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 11. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja nih.